Jamaah subuh rahimakumullah, kesempatan ini kesempatan yang terakhir untuk menyampaikan pandangan-pandangan hasil pengajian Ramadan ODPP Muhammadiyah. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah pengembangan cabang, ranting, dan amal usaha. Tiga ini menjadi salah satu tema penting di muktamar, terutama cabang dan ranting. Kenapa? Cabang dan ranting itu adalah back to basic, dan itu amanah muktamar. Sejak di Makassar sampai di Solo, ya sampai hari ini belum dijalankan secara maksimal. Ada dua contoh yang diambil, satu untuk ranting dan satu untuk cabang. Ranting yang diambil itu salah satu ranting di Gunung Kidul, TDM Gunung Kidul, yang ada sudah sholat hari raya kemarin. Ya itu. Nah di cabang itu, di ranting itu, istilahnya hanya 10% Muhammadiyah. Tapi amal usahanya berapa? Ya di kelurahan itu masing-masing lingkungan ya, RW punya masjid. Oh kita di sini ada cabang yang tidak punya amal usaha. Jadi satu ranting, satu kelurahan, RW-nya 12, 10 masjid, 2 musola. Luar biasa itu. Punya SD, SMP, SMA, ranting Pak. Ya, punya mobil untuk antar jemput siswa. Punya mobil. Itu contoh ranting yang top, yang hebat, yang diberikan kemarin. Kemudian satu cabang, ya namanya cabang Sepanjang di Sidoarjo, cabang yang punya rumah sakit besar, rumah sakit Khadijah. Punya SD 9 lantai, punya SMP 12 lantai, punya SMA 7 lantai. Dan dia pun membina cabang-cabang. Jadi misalnya gini, ada rumah sakit yang di atau sekolah yang atau amal usaha sekolah atau rumah sakit di cabang yang lain, lalu dia dijual, dia beli, sehingga satu-satunya cabang yang punya amal usaha di luar kecamatan itu. Dan cabang Sepanjang ini adalah nomor 1 dalam lomba cabang ranting seluruh Indonesia tahun 2022 kemarin. Jamaah sekalian, ini contoh cabang dan ranting yang besar. Kita harus mengambil contoh cabang dan ranting yang kecil-kecil ya, untuk menjadi pembanding di antara kita. Tapi ada resep yang selama ini saya kembangkan, termasuk kita di Darul Arkam dan di Komunitas Muhammadiyah Gorontalo itu, bahwa untuk menjadi orang hebat, person itu yang paling penting diperkuat itu adalah imannya. Jadi kita punya motto, dengan iman kita kuat, dengan doa kita semangat, dan dengan kerja keras kita sukses. Nah di MKCH itu nomor 1 adalah memperkuat masuknya iman, ya, memperkuat masuknya iman. Jadi kunci segala-galanya itu untuk menjadi orang sukses, menjadi pemimpin organisasi adalah iman. Contohnya, Nabi Ibrahim itu mau dibakar karena keimanannya yang kuat. Dia yakin akan ditolong oleh Allah. Maka ketika dia dibakar, Allah memerintahkan, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin kau, selamatkan Ibrahim.
Maka menurut kisah, Ibrahim menggigil di dalam api. Nah itu. Kekuatan iman itu membuat Ibrahim tidak ada perasaan takut. Bahkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrus dan rakyatnya dihancurkan. Kemudian yang kedua, masih Ibrahim. Ibrahim itu, kenapa dia berani buang Hajar dan Ismail itu? Karena iman. Dia yakin bahwa Allah akan menolong Hajar dan Ismail. Yang ketiga, kenapa Ibrahim itu berani mau menyembelih Ismail? Berani Ismail mau disembelih karena iman. Mungkin kalau kita disuruh pilih di ruangan ini, siapa yang mau dipotong? Tidak ada yang mau, Pak. Tidak ada. Tapi karena iman itu kuat. Dan kita bangun Darul Arkam itu karena iman, Pak. Darul Arkam ini kita bangun karena iman. Kita yakin ini rumah Allah. Kalau kita membangun, pasti Allah. Masa Allah yang kita bangun rumahnya, lalu membiarkan masjid ini tidak selesai? Itu. Jadi iman. Iman. Dan iman ini sekarang kan dikesampingkan oleh generasi Z. Jadi lemah. Lemah. Maka syarat ini kepada PDM, sesudah Idul Fitri ini, kita turun ke cabang-cabang dan memberi penguatan, terutama kepada pimpinan-pimpinan ranting. Kita ini terbiasa, begitu dilantik pimpinan rantingnya, nanti dicari lagi kalau mau musyawarah. Ini cara berorganisasi yang tidak sehat sebenarnya. Jamaah sekalian, Muhammadiyah Gorontalo itu rata-rata PNS yang waktu tersisa untuk Muhammadiyah atau sisa-sisa waktu untuk Muhammadiyah, tapi bisa maju, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Arfan sudah full time di sini. Baru 1 bulan, sebanyak perubahan. Karena sudah tidak jadi PNS. Ya, kenapa? Jadi kalau Muhammadiyah ini diurus dengan penuh semangat, penuh kesungguhan, pasti jadi. Jadi kita punya kekuatan. Yang pertama ada kekuatan Allah. Yang kedua, maaf sekali ya Bapak Ibu, masyarakat itu sangat percaya kepada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah diberi sumbangan menurut masyarakat dan menurut pemerintah, insya Allah aman. Ini modal, Pak, trust. Ya, modal. Masjid ini bertanya-tanya, apakah Muhammadiyah dapat sumbangan dari Arab? Ya, ada satu yang selalu datang minta, ada kiriman dari Arab 1.000 real, 10.000 real. Ya, Kadin Masau yang terima. Jadi trust, Pak. Tanah-tanah wakaf itu banyak, Pak, yang bukan Muhammadiyah mau menyerahkan ke Muhammadiyah. Bahkan ada satu di Jawa Tengah, Pak, mau wakafkan tanahnya 1 hektar, saudara kita sebelah, untuk dibangun rumah sakit oleh Muhammadiyah. Rumah sakit sudah selesai, Pak. Jadi trust ini adalah memperkuat kita. Ya, memang menurut Denny J. Kailiman, warga Muhammadiyah itu menurun. Tapi satu kebanggaan, sedikit tapi banyak sekali, Pak, sedikit tapi kepercayaannya tinggi dan banyak sahamnya, banyak amal usahanya. Ya, itu. Kenapa? Itu trust itu. Oleh karena itu menurut saya 2 hal ini yang perlu kita perkuat di cabang. Secara organisatoris dan jamaah sekalian, secara umum saya ambil, anak-anak kita ini alhamdulillah ada berapa orang anak-anak generasi Z yang masuk di sini dan generasi Alpha, ya. Generasi milenial, generasi Alpha. Ya. Ada berapa orang? Pertanyaannya, berapa banyak yang mau masuk di masjid dari generasi Z dan generasi Alpha saat ini? Cucu-cucu kita sekarang masih hidup sudah seperti itu, Pak. Kira-kira 10-15 tahun yang akan datang seperti apa? Seperti apa?
Saya selalu bilang sama mahasiswa, pada anak-anak, ke depan modal untuk menyelamatkan negara ini dan menyelamatkan diri kita, nomor satu adalah iman. Iman. Karena sekarang kehidupan yang begitu bebas tanpa iman sangat berisiko, sangat berbahaya. Dan salah satu kelemahan generasi Z itu generasi instan dan mudah stres. Jadi salah satu ciri generasi Z itu, Pak, instan dan mudah stres, senantiasa berada di zona nyaman. Ya, kalau tidak diperkuat imannya bahaya sekali. Ya, kenapa instan? Ya, karena terlalu banyak makan mie instan. Masjid ini di ranting atau di cabang, ayo kita ini punya kewajiban. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah dibentuk oleh pendahulu-pendahulu kita menjadi Islam yang baik, Islam yang agamawan, Islam yang punya tanggung jawab untuk memperkuat amal usaha Muhammadiyah. Kita sekarang punya kewajiban untuk meneruskan itu, melanjutkan. Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati dan bosan untuk membina generasi kita. Karena tanda-tanda Islam di Indonesia akan mirip seperti Spanyol, ada gejalanya. Ada gejalanya. Gejala pertama, Pak, 80% mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu tidak tahu ngaji. Ketika saya masuk di sana, ya, itu di Muhammadiyah, Pak. Kira-kira di perguruan tinggi umum seperti apa gitu, yang tidak perhatikan, yang agamanya cuma 1 semester selama 4 tahun. Di Muhammadiyah 4 semester, Pak. Toh begitu. Di sekolah, Pak, 2 jam 1 pekan. Dan disuruh menghafal teoritis, bukan aplikatif. Nah, sekarang kita balik. Pusat pembinaan Muhammadiyah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan di daerah, di PDM, tapi di ranting. Pusat pembinaan Muhammadiyah itu dulu itu di masjid. Di masjid. Kalau 2 ini ditinggalkan, ranting dan masjid, mau apa? Mau apa? Mau apa kira-kira? Bagaimana generasi kita ke depan? Tanggung jawab ini. Oleh karena itu, masjid ini kan megah. Kemarin dikirim di Facebook, langsung direspon oleh Ketua LPCR itu untuk diperkuat. Saya mengajak kepada kita semua, ya, kita perkuat amal usaha ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, al-yadul ulia khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik memberi daripada menerima. Ya, pertanyaannya, kita ini mana yang lebih banyak? Lebih banyak meminta sumbangan atau lebih banyak menjadi kemandirian sendiri? Ya, mungkin perlu kita ambil resepnya Pak Komandan ini. Anaknya semua jadi tahfiz. Kira-kira resep apa? Mungkin perlu kita perkuat mereka bagaimana strategi sehingga semua anak-anaknya itu jadi penghafal Quran semua. Ya, itu pasti ada strateginya, dan itu kita bisa kita jadikan sebagai role model. Jamaah sekalian, kalau kita sekarang ini membiarkan ranting, nanti 5 tahun baru kita cari siapa yang bisa jadi pengurus ini. Muhammadiyah sekarang membentuk majelis saja sangat susah. Kenapa? Krisis kader. Regenerasi kader kita ini tidak berjalan dengan baik. Dan ada yang keliru kita di Muhammadiyah ini, atau khususnya di umat Islam.
Mereka lebih senang jadi anggota daripada pengurus, jadi pimpinan. Ya, tapi kalau kritisnya bagus, mengeritik terus, tapi tidak mau jadi pengurus. Ada juga yang begitu. Ada yang diam-diam. Sekarang Bapak Ibu, kita balik. Berubahlah, menyerahkan diri, menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin, mengurusi agama ini. Dibanding siap diurusi. Dan kalau sudah diberi mandat amanah untuk menjadi pemimpin, bikinlah karya-karya monumental di ranting, di cabang, di daerah. Ya, kami punya karya monumental 10 tahun, 15 tahun bersama teman-teman di PDM, MIM, At-Tanwir. Ya, itu dibanding dengan yang lain. Yang berikut, ketika kita semua membangun masjid ini, saya sebagai ketua PWM, sekarang saya di Tas Muhammadiyah, mencoba untuk itu. Tapi memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita punya target sebagai pemimpin, maka kita tidak akan pernah menyerah dengan target itu. Kan di dalam surat Al-Insyirat ayat 5-8 tadi, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu, ini kan bersama ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Yang pertama itu saya baca di tafsir, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada satu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu banyak kemudahan. Artinya semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, maka akan semakin banyak kemudahan. Syaratnya apa? Fa iza faraqta fansab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, wa ila rabbika farghab, bikinlah rencana selanjutnya. Ayat 8 yang terakhir itu yang disebut visi, Pak. Itulah yang disebut visi, itu yang disebut target. Maka mohon Pak Ketua PDM, sampai 2027 apa target-target yang kita ingin capai untuk ranting, untuk cabang, untuk amal usaha. Jamaah subuh rahimakumullah, yang terakhir saya angkat adalah penguatan amal usaha. Ya, masjid ini dari sisi fasilitas sangat bagus. Tapi bagaimana dari sisi non fisiknya? Ya, statement Ketua LPCR yang dikirim kemarin itu, bagaimana caranya supaya Darul Arkam itu jangan cuma fisiknya yang bagus, tapi aktivitas-aktivitas budaya, aktivitas keagamaan, aktivitas lainnya di dalam masjid ini, mari kita perkuat untuk jadi syiar. Yang kedua, ini alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini kita sudah akan tempatkan pasca sarjana Untas Muhammadiyah di sini. Itu gedung lantai 3, lantai 2, lantai 1. Itu kita sudah tata dan akan menempatkan pasca sarjana di sini, Untas Muhammadiyah. Yang kedua, saya sudah kasih tahu teman-teman pimpinan akan membuat di bawah itu ruang atau kopi atau apa yang Suara Muhammadiyah Corner. Jadi insya Allah seluruh aksesoris Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah itu kita akan siapkan di sini. Dan insya Allah mungkin sesudah Lebaran kita buat ruangannya itu, dan mungkin ada kopinya. Ada harapan Pak Arfan di lantai 4 itu menjadi kelas eksekutif untuk ngopi. Boleh, tinggal satu syaratnya Pak, pasal lift. Kalau sudah ada lift sampai ke atas, nggak ada yang susah Pak. Iya, Muhammadiyah itu lift murah, nggak sampai 1 miliar. Nggak sampai 1 miliar itu lift Pak. Ini yang 14 miliar lebih. Ya, nah saya itu memang begitu Pak, gampang ini.
Ya. Nah, jadi yang tidak bisa, yang masih pakai asam-asam urat yang banyak, yang ngopi di bawah. Ketika monyo ya ngopi di bawah, karena mungkin tidak bisa naik misalnya. Tapi kalau yang di atas yang dibikin itu, ya kalau perlu Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak kita undang di situ, di atas. Semua tamu dari Grengki, nah ngopinya di atas Pak. Apa yang susah? Yang susah itu, kenapa kita sekarang itu serba susah? Yang susah itu Pak, perasaan. Perasaan. Orang gagal jadi pemimpin itu karena terlalu perasa. Buati Allah, bonanawau. Nah ini manajemen hati Allah yang dipakai. Manajemen nanawau, nggak bisa. Nah di Universitas Muhammadiyah itu Bapak Ibu sekalian, kampus yang di depan itu, ya kan kita selama ini, tadi mana Universitas Muhammadiyah itu, tidak kelihatan. Tapi sekarang sudah di depan. Bahkan kalau dari bandara, kalau malam hari, dari jauh atau dari Pohuwato, begitu lihat lampu di Universitas Muhammadiyah, kota sedekat. Nah itu sudah ada image sekarang. Kalau ada Unggul, sedekat itu kota. Dari jauh sudah lihat lampu Pak. Nah ini saya lihat sudah mulai ada lampu-lampu di atas. Mungkin ada lagi lampu yang bisa memancing orang untuk datang. Ya lampu kasih sayang atau apa gitu. Ya, ya. Nah, Universitas Muhammadiyah sekarang itu kita akan bangun ada kliniknya. Nah, orang yang tidak bisa dirawat di sana kan harus dirujuk ke sini kan bisa ke rumah sakit yang ini. Kemudian ada konseling, pusat konseling psikologi yang caleg yang tidak lolos yang agak stres boleh ke sana gitu. Misalnya itu. Kemudian ada Unggomart model swalayan itu sudah sementara kita siapin. Sehingga suatu saat Pak Muhammadiyah ini kalau pergi muktamar tidak perlu lagi bawa edar-edar amplop itu. Tinggal dihubungi Hadijah, kamu tanggung sekian orang, Unggul sekian, sekolah-sekolah amal usaha itu. Di sini juga kalau sudah banyak berkembang kan begitu. Jangan khawatir, ada kepala biro, ada kepala keuangan di sini Pak. Di gubernur, kota majelis tinggal di gitu. Ya, berkolaborasi. Kita punya kimas Pak. Alhamdulillah insyaallah kimas ini kita akan mengubah jadi dua. Satu untuk demineral dan satu untuk mineral. Mineral ini judulnya namanya Unggul Water. Ya, jadi Unggul Water itu akan baku saing dengan Bonepa. Akan baku saing dengan Bonepa. Kalau Bonepa 15.000, kita mau jual 12.000. Boleh. Ya, boleh. Air dakwah Unggul Water. Insya Allah tanggal 22 sudah di visit Pak. Ya. Nah kalau ya mohon maaf Pak, mungkin Pak Ketua PDM tanya-tanya seluruh rumah-rumah itu ada ndak itu gelong kimas di rumahnya itu. Kita share mungkin Pak Direktur cek dulu Pak Ketua PDM itu misalnya. Apa dia sudah pakai gelong kimas itu di rumahnya atau belum? Iya Pak, bahwa pemimpin itu Pak, mohon maaf, pemimpin itu sama dengan ikan. Kepala ikan Pak. Kalau ikannya itu sehat, kepala itu sehat, badan ikan itu sehat, ekor ikan itu sehat. Waktu Ketua PDM itu kepala ikan. Yang menjadi rujukan yang lain. Kenapa kau tidak pakai kimas? Ketua PDM belum Pak. Nah itu dia. Itu dia. Kenapa belum pakai kimas? Ketua Tamirul belum Pak, misalnya kan gitu. Ini pentingnya Pak. Kenapa Yahudi itu jadi hebat Pak? Dia tidak mau beli kalau bukan mereknya Pak. Ada kisah kan begini. Taksi yang ke-10 baru dia mau naik. Setiap masuk, no. Taksi yang ke-10 baru dia mau. Lalu ditanya sama satpam, kenapa Bapak baru mau? Made in Israel, Yahudi. Nah kita ini yang kasih besar Yahudi ini kita Pak. Dan dia serang itu Palestina. Karena terlalu banyak membeli produk-produknya. Ya. Oleh karena itu Muhammadiyah menyiapkan kimas, Muhammadiyah menyiapkan air itu yang sehat. Untuk apa? Dakwah Pak.
dakwah di bidang kesehatan. Ya, rumah sakit ini kan sudah mau di rumah sakit umum ya, jadi rumah sakit umum. Insya Allah kita jadikan rumah sakit pendidikan Muntas Muhammadiyah kedokteran itu. Nah di kampus itu kita akan bangun Pak. Jadi kita bangun jembatan itu dari gedung depan sampai ke laboratorium kedokteran itu. Di samping itu jalanan Pak kita buat agak melingkar seperti di bandara. Kiri kanan itu apa ya? Bisnis-bisnisan. Nah, ibu-ibu Aisyah silakan. Yang penting jangan jaya di udara, menderita di darat misalnya. Ya, PDM. Kita ini terbiasa Pak, kasih masuk di foto, di selfie, di pengumuman, sesudah itu hilang. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan surat Al-Isra ayat 5 sampai 8 itu. Ya. Kalau ingin jadi orang yang hebat, kalau pulang dari pelatihan, jangan pernah hidup tenang sebelum dipraktikkan itu hasil pelatihan itu. MIM itu kami ciptakan dulu Pak, tim PDM, karena saya sekolah di Malang. MIN Malang, sekolahnya Kementerian Agama itu. Setiap hari saya lewat di situ Pak. Lalu saya bilang, masa di Gorontalo tidak bisa ada seperti ini? Maka begitu saya pulang, saya buat statement, karena saya tidak punya jabatan, tidak tahu apa-apa. Ilmu yang banyak, tapi tidak punya power, tidak bermakna. Begitu saya terpilih ketua PDM, saya bilang saya sudah punya power dan punya ilmu. Maka yang pertama kita bangun itu adalah MIM unggulan itu untuk mengikuti model di Malang. Nah ini jamaah sekalian, kita sekarang saatnya mengambil peran memperkuat ranting, memperkuat cabang, minimal percontohan Pak. Percontohan, setiap kecamatan cabang harus ada ranting yang bisa bangkit. Ya, amal usaha. Jangan amal usaha ini, ya mohon maaf, saya sering mengeritik. Kalau kepala-kepala sekolah terlalu banyak mengharapkan kepada pemerintah, sekolah itu tidak bisa maju. TK itu kalau terlalu banyak mengharap kepada pemerintah, tidak bisa maju. Kenapa? Pemerintah itu manusia Pak. Kalau mau harap jadi orang hebat, mau maju di atas yang maha kuasa, manusia di bawah. Kenapa? Ya mohon maaf, kontribusi pemerintah itu ke Muhammadiyah ada, tapi tidak besar. Kenapa? Karena banyak. Ya Pak Sultan ini kan mengayomi seluruh unsur. Nah, kalau 10 miliar, pemerintah kira-kira seberapa? Itu kan sudah begitu. Misalnya tahun ini kita dapat CSR, berapa Pak? 200 juta. Ya, dibanding dengan biaya di sini Pak, 200 juta berapa gitu? Berarti 200 tambah yang lalu, ya untuk kontribusi Pemprov di Darul Arkam ini, sampai saat ini, itu sekitar 600 juta. Sekitar 600 juta Pak. Dari 14 miliar lebih. Artinya Muhammadiyah itu tetap menjadi mitra utama pemerintah, tapi tidak boleh mengharapkan seutuhnya, karena pemerintah bukan hanya memikirkan Muhammadiyah. Ya ini jangan tersinggung Pak, memang begitu. Ya, memang begitu. Nah oleh karena itu keyakinan ini harus kita bangkitkan. Ya insya Allah bos saya ini kan sudah 62 tahun Pak, masuk kategori 60 sampai 70. Kalau Parpan kan belum. Jadi saya ini sudah wanti-wanti. Batas usia Nabi itu menurut Nabi rata-rata usia umatnya itu adalah 60 sampai 70. Di Pak Haji Sarif seberapa? Masuk kategori itu juga ya Pak? Iya, kita ini sudah masuk di situ, arti sedikit sudah ada bau-bau tanah itu. Maka ayo, jangan mati sebelum punya momentum Islam itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi jangan kita cuma mengaku bertakwa untuk diri sendiri. Takwa yang bagus itu adalah khairun nas ampauhum linnas. Nah, itu yang paling penting. Kita di Muhammadiyah ini namanya gerakan. Karena namanya gerakan, maka tidak boleh cuma foto-foto.
Tidak boleh ramai di WhatsApp, Pak. Tidak boleh. Oh, kita ribut dengan Pilpres, sudah hampir selesai. Tanggal 22 sudah ada kepastian. Tapi kita ribut terus di situ, tapi Muhammadiyah tidak jalan dengan baik. Maka itu kita meninggalkan warisan-warisan yang kurang baik kepada generasi kita. Makasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah saya sudah menamatkan dan tinggal tanggung jawab Pak Salahuddin dan Pak Ketua yang akan menyimpulkan pada hari terakhir. Ya, makasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.